إلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا محمد عيسى المهاجر الفقيه المكلم محمد بن علي وعلى جميع سادات آله ورسول فروعه، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واسلل لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في الفضل متين. اللهم أكرمنا من نور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين، حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Imam Jabat, mata'ana Allah bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Wa seluruh urus yayasan Masjid Al-Muttaqin wal khusus pada hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa abaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu anhu. Faslun. Thumma inna hadha al-haditha موقعه عظيم وهو من بديع جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. Kita masih membahas hadis Rasul yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Musannif hadzal kitab Syekh Al-Tibyan, beliau memberikan komentar, inna hadzal haditsa mawqi'uhu 'azimun. Hadis ini walaupun singkat namun kedudukannya sangat bagus. Hanya terdiri dari dua kalimat. Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Koma. Tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Kata beliau, ini hadis kedudukannya sangat azim, sangat tinggi. Wa huwa min badi'i jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini termasuk daripada keajaiban jawami'il kalim, ucapan yang ringkas yang Nabi sabdakan namun maknanya begitu luas.
qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Lafaznya sedikit, maknanya begitu luas. Itu disebut dengan jawami'ul kalim. Jadi Rasulullah SAW diberikan kefasihan oleh Allah Ta'ala di dalam bertutur kata. Keindahan bahasa Rasulullah SAW paling tertinggi sastranya, dan sangat berbobot. Semua apa yang disabdakan Nabi isinya sangat berbobot. Dan ada sebagian hadis-hadis Nabi yang singkat, tapi kalau dikaji itu kitab berjilid-jilid. Itu hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Disebut dengan jawami'ul kalim. Kata Nabi, utitu jawami'ul kalim. Saya diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baiknya ucapan sedikit tapi berbobot maknanya. Itu ungkapan para sastrawan. Bahkan ada salah satu ulama bernama Syekh Ahmad Zainuddin, Syekh Ahmad Zainuddin Al-Ahsani. Beliau menulis kitab yang mengumpulkan hadis-hadis jawami'ul kalim Rasulullah. Di dalam kitab tersebut beliau berikan judul Kitab Jawami'ul Kalim Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang membahas tentang jawami'ul kalimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang singkat tapi maknanya begitu padat, di dalam kitab tersebut diuraikan satu persatu, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Lafaz itu saja sudah mukjizat. Semua amalan tergantung niat. Di antaranya juga hadis min husnil islami mar'i tarku ma la ya'ni. Dari bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Di antara hadis jawami'ul kalim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dan masih banyak hadis-hadis yang singkat tapi maknanya sangat padat. Salah satunya juga adalah hadis yang kita bahas. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Singkat dan padat. فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الجملتين جميع معاني الإسلام لأنه توحيد وطاعة. Hadis ini singkat namun berbobot, sangat padat maknanya. Karena kronologisnya adalah ada orang yang datang bertanya kepada Nabi tentang satu wasiat khusus yang Nabi berikan kepadanya. Dia meminta Rasulullah berikan wasiat khusus kepadanya. Nabi hanya mengatakan, katakanlah aku beriman, kemudian beristiqomah. Di Rasulullah SAW kalau berbicara itu, beliau tahu keadaan orang tersebut yang bertanya atau yang diajak berbicara. Hebatnya Nabi bisa paham. Kadang-kadang orang tersebut di dalam hatinya menyimpan pertanyaan, tapi karena dia takut bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab apa yang ada di hatinya. Itu banyak sahabat seperti itu. Ada kalanya juga Nabi tahu karakter orang yang bertanya. Di antaranya hadis tentang masalah emosi. Dia katakan, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasul, tolong berikan wasiat kepada kami. Nabi menjawab apa? La taqdar, la taqdar, la taqdar. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Padahal dia meminta wasiat, tapi Nabi menjawab jangan marah, jangan marah, jangan marah. Seakan-akan tidak ada korelasi antara meminta wasiat dengan jawaban Nabi. Padahal maksud daripada sabda Nabi jangan marah, jangan marah, orang yang bertanya itu adalah seorang hakim. Profesinya sebagai
hakim di sukunya. Dan orang ini temperamental, emosian, temperamen, sehingga kadang-kadang menetapkan hukum menggunakan emosi. Ini tidak diceritakan oleh Nabi keadaan dia sebagai hakim. Dia tidak ceritakan kepada Nabi keadaan dia itu adalah orang yang pemarah. Bahkan dia jarang bertemu secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi melihat itu semua. Makanya Nabi katakan, la takut, jangan marah, jangan marah. Orang ini kembali pulang, dia renungkan maksud daripada sabda Nabi. Ditafsirkan begini, Nabi perintahkan saya jangan marah. Jika menetapkan hukum jangan pakai emosi, pakai hujjah, pakai burhan, pakai bukti. Disitulah diambillah oleh para ulama kejadian tersebut, bahwa Nabi kadang-kadang bisa memberikan jawaban dari pertanyaan orang yang tersembunyi dalam hatinya, atau Nabi tahu keadaan dan karakter orang tersebut, Nabi memberikan jawaban sabdanya sesuai dengan keadaan orang itu. Itu hebatnya Rasulullah Muhammad SAW. Seperti ini wasiat, minta wasiat, Nabi hanya katakan, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Cukup sampai di situ. Tapi ini menjadi makna yang sangat dalam. Syekh Hatimiyah mengatakan hadis ini singkat, tapi dia mencakup dua kalimat yang mencakup seluruh makna agama Islam. Kalau dikaji, kalau dianalisa, bi'annahu tauhid wa ta'ah. Karena di hadis tersebut mencakup dua hal. Yang pertama tauhid, masalah ketuhanan, keesaan Allah. Masalah akidah, Nabi katakan apa? Qul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Masalah keimanan, masalah akidah. Orang-orang terdahulu menamakan ilmu tauhid dengan namanya ilmu iman. Istilah ilmu tauhid itu baru, populernya di abad ke-3 Hijriah. Salah satu ulama yang wafat tahun 333 Hijriah bernama Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi menulis kitab namanya Kitab Tauhid. Dari situ lafaz tauhid populer dengan masalah akidah. Sebelumnya sudah ada istilah tentang ilmu akidah yang populer adalah ilmu iman. Ilmu iman tentang keimanan. Berkembang dia di masa berikutnya, muncul fitnah di tengah-tengah umat. Perdebatan antara ulama dengan ulama lintas mazhab, lintas firqah. Apakah firman Allah itu makhluk atau bukan makhluk? Apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Apakah hadis atau qadim, baharu atau kalam? Jadi perdebatan di kalangan para intelektual Islam. Asy'ari, para ulama ahli sunnah berkeyakinan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Dia adalah qadim, dia adalah firman Allah, dia adalah sifat yang menyatu dengan Allah. Untuk kalangan Mu'tazilah, Al-Quran adalah makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perdebatannya hanya kepada satu topik, yaitu firman Allah, mereka namakan ilmu kalam, ilmu tentang firman. Berkembang dinamakan ilmu tauhid. Di hadis ini dimaknai amantu billah, aku beriman kepada Allah. Di situ masalah tauhid, masalah keimanan. Tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Keimanan kita untuk bukti. Bukti dengan apa? Dengan pengamalan syariat Islam. Disitulah yang disebut tsumma istaqim. Berarti ada faktor ta'ah, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa tauhid hasilun bil jumlatil ula, maka tauhid dia terwujud atau hasilnya itu di kalimat yang pertama tadi.
Sedangkan ta'ah atau ketaatan dia dengan bijami anwa'iha fi dhammi jumlati tsaniya, dengan berbagai jenis ketaatan dia terkandung di kalimat yang kedua, yaitu tsumastaqim. Itu maksudnya jawabul kalim. Kalau para ulama mereka paham tuh cara menjelaskan secara luas. Ini maksudnya Nabi amantu billah, ini panjang lebar. Amantu billah saja, aku beriman kepada Allah dengan rangkaiannya, berarti mencakup antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah, antu'mina billahi wa malaikatihi, para malaikat, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, para rasul, wa yaumil qiyamah, hari kiamat, dan takdir baik maupun. Dikaji lagi satu persatu. Apa itu beriman kepada Allah? Apa itu beriman kepada malaikat? Apa itu beriman kepada Rasul? Apa itu beriman kepada kitab-kitab? Apa itu beriman terhadap hari kiamat? Apa itu beriman kepada takdir baik dan takdir buruk? Dikaji satu-satu dari ciri-ciri baru selesai. Padahal ucapannya ada amantu billah. Qul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim. Istiqomalah di dalam mengimplementasikan keimanan tersebut. Berarti pengamalan syariat. Dibahaslah ilmu fikih. Mulai dari bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, dimasukkan disebut dengan fikih ibadah, fikih ibadah. Jelaskan lagi fikih muamalah, ada cabangnya namanya fikih siyasat. Kemudian juga dibahas juga tentang masalah ijarah, masalah qiraah, masalah tijarah, masalah riba, masalah mudharabah, dan seterusnya disebut fikih muamalah. Dikaji lagi untuk ketaatan fikih munakahah, tentang pernikahan, ada khulu, ada tolak, ada rujuk, ada ilah, ada zihar, dan seterusnya. Dibahas lagi fikih muaqabah, tentang masalah hukum pidana, hukum perdata Islam, ada hukum potong tangan, ada had, ada ta'zir, dan seterusnya. Itu membahas apa? Tsumastaqim. Kayaknya dua kalimat tersebut mencakup seluruh ajaran Islam. Fayasihu an yuqala fi innahu kullul Islam, maka yang sahih jika kita mendapatkan kesimpulan daripada hadis tersebut bahwa dua hadis tersebut, yaitu satu hadis yang terdiri dari dua kalimat, innahu kullul Islam, yang mencakup seluruh ajaran Islam, baik akidah dan ibadah. Nanti pelengkap-pelengkapnya itu dengan fikih batin, kata Abu Hasan Nabi mengatakan fikih ada dua, ada fikih zahir, ada fikih batin. Fikih zahir pembahasan dalam ilmu fikih, fikih batin pembahasan dalam ilmu tasawuf. Dua-duanya harus jalan, kata Abu Hasan An-Nadwi dalam kitabnya Rabbaniyah la Rahbaniyah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Imam Muslim lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Pedagang kain sutra, pebisnis, tapi juga ulama di dalam bidang hadis, dan kitabnya adalah kitab yang diakui sebagai kitab paling sahih setelah Sahih Al-Bukhari di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Wa zada Tirmidzi, ditambahkan riwayat tersebut oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Lahir di kota Termes yang ada di Uzbekistan. Imam Muslim lahir di kota Naisabur yang ada di Iran. Wa hiya qultu ya Rasulullah,
ada tambahan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Saya berkata, yaitu orang yang bertanya namanya Amr Al-Thaqafi, wahai Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayhi, wahai Rasulullah, apa yang paling kau takutkan terhadap dirimu ini? Dia bertanya begitu riwayat yang lain. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala hadha. Jadi Nabi tidak menjawab dengan lisan. Nabi menjawab dengan isyarat. Jika dia bertanya, apa yang paling kau takutkan atas diriku ya Rasulullah? Maka Nabi mengisyaratkan dengan apa? Mengambil lisan lidahnya beliau. Kemudian Nabi mengatakan, hadha, ini. Di lisan ini yang Nabi takutkan. Lisan. Wa fi tanbihun ala anna a'zama ma yura'a anna a'zama ma yura'a istighamatun ba'da qalbi al-lisan fa innahu turjamanul qalbi. Di dalam riwayat tersebut ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan besarnya pengaruh istiqomah itu. Yang mempengaruhi istiqomah itu adalah dua. Setelah hati adalah lisan. Kita punya lisan dan hati ini dua hal yang paling dominan. Paling banyaknya dosa ini dua. Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi menulis kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Di bab paling akhir itu beliau bahas secara sistematis. Bab awal akidah, bab kedua bahas masalah fikih, bab ketiga masalah tasawuf. Di bab tasawuf ada satu fasal namanya bab hifzi jawarih minal ma'asi, bab menjaga anggota tubuh dari maksiat. Mulai dari mana? Mata, lisan, tangan, telinga, perut, kemaluan, kaki. Itu yang dibahas anggota tubuh yang paling banyak maksiat itu. Mata, telinga, lisan, tangan, perut, kemaluan, kaki. Nah setelah itu babnya menyempurna, bab hifdzu qalbi minal ma'asi atau minal dzunub, bab menjaga hati dari maksiat. Ini dua bab ini kalau kita jaga tubuh kita jaga dari maksiat, hati kita jaga dari maksiat, maka istiqomah itu bisa sempurna. Agama kita bisa lurus kalau kita mampu menjaga tubuh kita dari maksiat dan hati kita dari maksiat, baru dia bisa istiqomah, dia bisa lurus. Tapi kalau dua ini kan dijaga, selamanya begitu. Nah sehingga dikatakan di sini, pertama masalah hati. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ini termasuk hadis Jawami'ul Karim. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh kalian ada segumpal daging. Mudghah, segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh baik. Kalau segumpal daging ini rusak, seluruh tubuh menjadi rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalb. Ini kajian para ulama, kata qalb ini Ibnu Sina mengartikan jantung. Dalam kitab Al-Qanun Fiddin, undang-undang kedokteran. Kalau yang dimaksudkan jantung yang punya fungsi sangat penting bagi tubuh, memompa darah, mendistribusikan darah hingga bisa tersebar ke seluruh tubuh kita. Itu fungsi jantung, sangat penting bagi manusia.
Fungsi jantung yang kedua yaitu dia mensterilkan sisa-sisa makanan yang kita konsumsi, kemudian dia sterilkan itu fungsi jantung. Kalau fungsinya sudah tidak bekerja dengan maksimal, kita mengalami penyakit yang namanya gagal jantung, penyakit jantung, dan seterusnya. Maka makna pertama hadis ini yaitu yang dimaksudkan adalah jantung yang dibahas di dalam ilmu kedokteran, yang dibahas dalam ilmu medis. Imam Ghazali juga sepakat akan hal itu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan qalb itu ada dua, qalbun. Ada qalbun yang disebut dengan jantung, dan yang kedua qalbun yang disebut dengan qalbun latif. Kalau qalbun yang disebut jantung itu kajiannya para dokter, itu kajiannya para pemerhati kesehatan, itu kajiannya di dunia medis. Tapi kalau qalbun latif itu dikaji dalam ilmu tasawuf, itu dikaji oleh para mursyid, itu dikaji oleh para mutasawwifin. Nah, qalbun saking pentingnya syariat menempatkan perhatian di dua sisi. Kita diperintahkan menjaga kesehatan jantung, sehingga Allah mengatur pola makan kita. Kita perhatikan dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, kulu, perintah apa? Makanlah. Mimma, bukan ma. Mimma, ada huruf min dan ma. Min artinya ba'd, sebagian. Berarti Allah memang sudah ciptakan di dunia ini ada sebagian yang halal, ada sebagian yang haram. Wahai sekalian manusia, makanlah sebagian apa yang ada di bumi. Setelah itu Allah Ta'ala nyatakan halal thayyibah, dan kalian makan yang halal. Halal terbagi dua, ada halal zatnya halal, daging ikan halal zatnya halal. Fil bahri tuhur ma'u al-hillu maitatu, di lautan airnya suci dan mensucikan, dan bangkai hewan yang ada halal, suci. Halal yang kedua, cara mendapatkan rezeki tersebut. Caranya juga harus halal. Talabul ilmi, talabul halali faridatun ala kulli muslim. Menuntut mencari rezeki yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka dari sini Allah Ta'ala ingin kita memperhatikan segala sesuatu yang kita konsumsi. Tidak cukup halal, ditambah lagi thayyibah, yang baik. Ada kalanya itu halal, itu makanan, tapi kesehatan kita terganggu jika mengkonsumsi makanan tersebut. Ada pantangan yang dijelaskan oleh para ahli di dalam ilmu kedokteran. Tidak boleh makan ini, sakit ini pantangannya makanan ini, sakit ini pantangan makanan ini. Itu yang namanya thayyibah, ya halal dan thayyib. Berarti ayat ini mengandung makna kita sebagai umat Islam juga diperintahkan menjaga kesehatan jantung kita, menjaga kesehatan qalbun kita. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kalian jerumuskan diri kalian di dalam kebinasaan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita harus cerdas. Orang mukmin itu kalau makan seleksi makanan, baca tuh halal tidak, jangan main makan. Kalaupun kita sudah berijtihad mencari yang halal, sekemampuan kita tahu-tahu itu haram, dimaafkan. Kenapa? Kita sudah berusaha mencari yang halal secara sungguh-sungguh. Yang celakanya baik-baik saja.
Oh ini halal, ini makan. Orang mukmin diajarkan memperhatikan makanan karena punya pengaruh bagi spiritual kita. Mau jadi baik itu dari makanan, mau jadi jahat juga dari makanan. Makanya ulama dulu tidak sembarangan. Dulu di Jazirah Arab, di zamannya Syekh Nawawi Al-Bantengi, di zamannya Syekh Muhammad Mukhtar Al-Jawi, itu terjadi perdebatan panjang antara ulama-ulama asal Jawa yang mukim di Makkah dengan ulama-ulama Jazirah yang ada di Hijaz. Masalah apa? Belut. Tahu belut? Ulama-ulama asli Arab mengharamkan belut. Mereka mengharamkan belut. Alasannya ada riwayat, walaupun riwayat ini tidak marfu kepada Nabi, tapi ia mauquf kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Disebutkan dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra karya Imam Ad-Damiri, juga disebutkan oleh Ibnu Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharib al-Athar. Jadi Sayyidina Ali pernah mewasiatkan kepada Ammar bin Yasir, ya Ammar, idza dhahabta ila suq fala tashtari anglis. Bisa dibaca anglis, bisa dibaca inglis. La taqulu anglisa, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Wahai Ammar, kalau kau pergi ke pasar jangan beli anglis atau inglis, jangan kau beli itu, karena dagingnya itu rodi, dagingnya berbagus. Itu komentar para ulama hadis. Kenapa Imam Ali melarang beli anglis atau inglis? Karena dagingnya tidak baik. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan la taqulu anglisa. Ini dipahami. Jangan kalian makan anglis. Apa itu anglis? Di sini punya dua makna. Sejenis hewan yang mirip dengan ular, baik yang ada di laut maupun yang ada di darat. Di darat disebut dengan belut, ada di tempat-tempat yang becek. Sedangkan yang menyerupai ular di laut, kalau kita di sini bahasa namanya lado, Inggris atau Inggris, itu bahasa apa? Inggris. Maka ulama memahami ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, bahwa semua hewan yang mirip dengan ular hukumnya seperti ular. Maka ulama-ulama Arab kebanyakan mereka mengharamkan pada waktu itu. Ibnu Athir memberikan komentar larangan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan la ta'kulu anglisa, jangan kalian makan anglis. Itu maknanya sifatnya makruh bukan haram. Sifatnya makruh bukan haram. Inilah yang jadi masalah di tengah-tengah umat yang waktu itu sangat sangat banyak ulama tinggal di Makkah, bukan hanya orang Arab, tapi ulama-ulama Jawa. Dan kebanyakan ulama Jawa mereka banyak yang suka makan belut. Makanya belut itu punya bahasa sekarang. Kalau kita baca kamus bahasa, itu belut sekarang sudah masuk ke dalam kosakata bahasa, namanya al-belut. Padahal dulu yang dikenal anglis, Inggris, jirifun, kemudian hayatul ma. Nah, nama ini ular air. Mereka namakan belut ular air. Belut, lado itu sama. Hayatul ma. Beginilah cerdasnya para ulama. Ini satu masalah, akhirnya terjadi perdebatan. Salah satu tokoh ulama bernama Syekh Muhammad Mukhtar Al-Jawi. Dia ulama asli daripada Batavia. Cuma zaman dulu disebut Indonesia Jawi. Nama Indonesia belum ada. Kita katakan beliau ini orang Betawi, ada yang mengatakan beliau orang Bogor. Namanya
namanya Syekh Muhammad Mukhtar Al-Jawi. Dia datang kepada guru-gurunya daripada syuyukh, guru-guru dari orang-orang Hijaz. Dia jelaskan, wahai guru-guru, ular dengan belut beda. Karena orang Arab itu kan tidak pernah lihat belut. Belut gak bisa hidup di Jazirah Arab, mati dia di padang pasir. Yang ada di Persia, orang-orang Arab zaman dulu hanya mengetahui belut itu dari Persia. Tapi di Arab tidak ada. Setahu saya tidak ada, karena belut gak bisa hidup di tempat yang kering seperti itu. Dia adalah hewan yang seperti ikan. Makanya dalam kitab Fairuz Abadi Al-Qamus Al-Muhit, dia katakan bahwa jirifun dorbun minas sama. Belut bagian daripada jenis ikan, kata Imam Fairuz Abadi, salah satu daripada guru dan juga teman dekatnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, menulis kitab Al-Qamus. Maka Syekh Muhammad Mukhtar menjelaskan kepada guru-gurunya, belut ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Guru-gurunya simak. Yang poin terpenting, kata Syekh Muhammad Mukhtar, bedanya belut dengan ular, kalau belut ada insan, khaythun samak berbahasa, insan, angsa. Kalau ular tidak ada, berarti hewan yang punya angsa itu hanya ikan yang hidup di laut. Maka belut ini masuk kepada jenis ikan yang Allah katakan uhillan lakum saydul bahr wa ta'amu mata', dihalalkan bagi kalian ikan yang ada di laut. Dalilnya Al-Quran. Belut ini berarti dia ikan karena punya angsa. Ular tidak ada angsa. Maka guru-gurunya mengatakan, luar biasa, kalau begitu halal. Kalau begitu halal. Ulama tidak cukup dengan lisan, maka beliau tulis kitab tentang masalah itu, berjudul As-Sawa'iq Al-Mufriqah bil Awhamil Kathibah fi Bayani Dhil Belut wa Raddi ala man harramahu. Itu nama kitabnya. Jadi satu kitab ditulis oleh Syekh Muhammad Mukhtar Al-Jawi, yang artinya menjelaskan hukum halalnya belut bagi orang yang berprasangka keliru terhadap status hukumnya yang haram dan menolak orang yang mengharamkan belut. Tulis di satu kitab. Kitab itu disebabkan ulama-ulama terima itu, dijelaskan argumentasinya, hujahnya, dalil. Maka terselamatkan hukum makan belut. Kenapa mereka sibuk mengurus hukum makan? Karena penting. Kalau tidak penting, ngapain mereka buat kita? Kenapa harus ada diskusi panjang tentang status makan belut? Karena menjaga makanan itu satu hal yang sangat penting di dalam agama kita. Dia punya pengaruh terhadap ibadah kita, pengaruh terhadap spiritual kita, pengaruh terhadap rohani kita, pengaruh terhadap hubungan kita dengan Allah dan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Nawawi juga mengalami hal yang sama. Jadi Syekh Nawawi walaupun tidak pernah makan belut, tapi beliau tidak mengharamkan belut. Satu kali ada seorang datang menemui beliau, dia mengatakan belut itu haram, syabihu bin hayyan, dia mirip dengan ular. Syekh Nawawi mengatakan tidak, dia halal. Saya secara pribadi tidak pernah mengkonsumsi belut, namun saya tidak mengharamkannya. Di dalam hukum kita kan dikatakan al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadulla ad-dalil ala tahrim. Hukum asal segala sesuatu itu boleh hingga datang dalil yang mengharamkannya, baru tidak boleh. Ini diimplementasikan oleh mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu semua halal, hukum asalnya semua halal.
kecuali ada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi yang mengharamkan, maka jadilah makanan itu haram. Kalau ini yang dipakai halal gimana? Mazhab Maliki itu buaya halal, ular halal, kemudian apa lagi? Bahkan mohon maaf, anjing mereka tidak haramkan. Kera halal, paling banyak halal mazhab Maliki. Karena kaidahnya apa? Kalau Al-Quran tidak mengharamkan secara spesifik itu berarti halal. Dicari di hadis Nabi, Nabi juga tidak mengharamkan, berarti halal. Maka halalnya lebih banyak. Tapi mereka tidak mengaturkan makan. Ada satu syekh mazhab Maliki, orang Indonesia belajar kepada ini syekh mazhab Maliki. Wah syekh, ini kitab mazhab Maliki, ini anjing tidak halal, buaya tidak halal. Bagaimana boleh makan? Kata Syekh, memang di mazhab kami Maliki, ini tidak diharapkan karena tidak ada nas yang spesifik yang kuat mengharapkan. Tapi bukan berarti kita makan. Masih ada kambing dan sapi, makanlah yang halal, yang sudah termaktub anjurannya daripada syariat. Jadi mereka bukan berarti mengatakan tidak halal, bukan berarti mereka makan. Cuma mereka menggunakan metodologi menetapkan hukum itu harus ada nas yang sahih yang jelas dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita mazhab Syafi'i terbalik, lebih banyak haram daripada halal. Sebagian ulama Syafi'i yang membuat kaidah begini terbalik. Segala sesuatu yang dikonsumsi hukumnya tidak boleh dimakan kecuali ada dalil yang menghalalkan, baru jadi halal. Dia terbalik. Kalau ini yang dipakai haram di mana? Sesuatu yang ada ini hukumnya dilarang, hingga ada nas dalam Al-Quran dan dalam hadis yang menyatakan bahwa itu halal, maka jadinya dia halal. Itu mazhab Syafi'i dari sebagian ulama buat kaidah seperti itu. Tapi kalau mazhab Maliki terbalik, semuanya halal, terkecuali ada nas yang mengharapkan. Dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis. Di dalam Al-Quran jelas, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Ya Allah telah menciptakan kepada kalian segala sesuatu, semuanya untuk kalian. Itu dipahami berarti semuanya untuk kita boleh makan, semuanya, kecuali ada larangan. Makanya jangan heran kalau baca kitab mazhab Maliki itu mereka menghalalkan buaya, timsah, menghalalkan mohon maaf bagi kalab, anjing. Cuma ada satu daging yang diperdebatkan tentang haram, yaitu daging babi. Mazhab Maliki juga haramkan. Kenapa? Al-Quran sudah menjawab itu. Hurrimat alaikum walahmul khinzir, diharamkan bagi kalian daging babi. Makanya mazhab Maliki juga berani mengeluarkan ijtihad, dan semua mazhab la ijtihad fi nusus, la ijtihad fi wujudin nusus. Itu kaidah mereka, tidak boleh berijtihad jika ada nas. Nasnya sudah ada, diharamkan kalian daging babi. Semua mazhab sepakat daging babi. Tapi kalau anjing dalam Quran tidak ada larangan. Dalam hadis tidak ada larangan untuk mengkonsumsi. Tapi kalau khinzir ada larangan, diharamkan. Itu sudah sahih jelas haram mengkonsumsi daging babi. Ini metodologi, bukan anjuran. Metodologi di dalam mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i semua itu haram. Makanya alhamdulillah aku Syafi'i. Misalnya hewan yang hidup di dua alam. Kaidah yang satu mengatakan kalau di lautnya lebih banyak dibanding di darat dia hidup, maka dihukumi dia hewan laut, maka statusnya halal. Kaidah kedua mengatakan kalau dia hidup di darat dan di laut sama presentasi hidupnya, di darat 50%, di laut 50%, maka haram. Kemudian hewan yang dilarang dibunuh oleh Nabi haram dimakan. Hewan yang diperintahkan dibunuh oleh Nabi haram dimakan. Itu kaidah-kaidah yang ada dalam mazhab Syafi'i. Nah, ada mazhab klasik dulu namanya mazhab Zahiri.
Di antara semua mazhab ini membolehkan mengkonsumsi lemak babi. Kenapa? Dia pahami ayat yang menyebutkan hurrimat, diharamkan bagi kalian, situ lahmul khinzir, diharamkan daging babi. Oh, berarti kulit halal, lemak halal. Karena di dalam Al-Quran disebut selalu kalau sebut diharamkan daging babi itu disebut lahmul khinzir. Setelah menyebutkan bangkai, darah, lahmul khinzir. Namanya mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri dulu berkembang pesat di Andalus, di Spanyol. Jadi mereka tidak mengharapkan lemak babi, kulit babi, karena memahami ayat yang Allah haramkan dagingnya, bukan lemaknya, bukan kulitnya. Tapi dibantah oleh ulama empat mazhab. Itu bahasa ilmu balaghah, namanya majaz mursal, itlaqu juz'i wa iradatu kulli, menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud seluruhnya. Allah sebutkan sebagian karena daging, tidak sebutkan kulit, tidak sebutkan lemak. Tapi ketika menyebutkan daging itu mewakili seluruh tubuhnya, maka dia menjadi muat. Dalam ilmu balaghah disebut dengan majaz mursal. Kita sering mengatakan, tolong beli kambing 1 ekor. Yang dia beli bukan ekornya. Itu 1 ekor mewakili. Kau beli ekor sekaligus kulitnya, kepala, kaki-kaki. Jadi bahasa itu bahasa yang sudah dipahami. Itu namanya majaz mursal di dalam ilmu balaghah. Kalau ada kita perintahkan seseorang, kita tolong beli kambing 1 ekor, kemudian dia pergi beli ekornya saja, kemudian udah kasih uang 3,5 juta. Ini 1 ekor kambing. Ini orang gila. Kenapa 1 ekor? Tadi bilang beli 1 ekor. Punya maksud 1 ekor itu dengan semuanya barangnya. Itu bahasa yang disebut majaz mursal dalam bahasa Arab. Ada juga yang kita sebut masak apa? Masak nasi, padahal masih beras. Kalau nasi itu sudah masak baru jadi nasi. Harusnya yang benar apa? Lagi masak beras. Tapi seumur hidup belum pernah saya benar. Lagi masak apa itu? Lagi masak beras. Yang kita ucapkan apa? Masaklah nasi. Padahal bahasa yang benar itu masak beras. Kalau dimasak jadi nasi itu sudah masak. Kalau belum masak namanya beras. Cuma itu bahasa namanya bahasa majaz, bahasa hiperbol, bahasa kiasan, disebut dengan majaz mursal dalam bahasa. Artinya ketika kita sebutkan lagi masak nasi, kita menyebutkan sesuatu yang nanti berproses jadinya beras, puncaknya adalah nasi. Itu disebutkan prosesnya, namanya majaz mursal. Maka dikatakan daging babi itu mewakili seluruh tubuhnya. Nah, itu masalah makanan. Dan luar biasa ulama kita bahas masalah telur, masalah ikan lele juga dibahas. Kalau mazhab Syiah lebih ketat lagi. Semua ikan atau hewan di laut yang tidak bersisi haram, tidak bersisi. Ini riwayat dari Imam Muhammad Al-Baqir dan juga Imam Musa Al-Kadhi. Kita bahas semua, baru kita tambah wawasan. Itu ikan yang bersisi halal dimakan. Ikan yang tidak bersisi haram dimakan. Banyak kalau tidak bersisi, cumi-cumi masuk, ikan lele masuk, apa lagi? Udang masih ada, ikan pari masuk. Yang bersisi yang halal, yang tidak bersisi ahli sunnah wal jamaah yang namanya ikan halal semua. Kenapa? Al-Quran dan hadis menyatakan fil bahri tuhur ma'u al-hilmu maitatu. Fil hadis, di lautan airnya suci dan mensucikan dan bangkainya halal, bangkainya
Al-Quran mengatakan uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian saydul bahr, jenis hewan buruan yang ada di laut, semuanya dihalalkan bagi kalian. Nah, ini perbedaan-perbedaan pandangan tentang masalah makanan. Berarti penting sekali makanan sehingga dibahas oleh para ulama. Kita makan yang halal, kata ulama, man akala halala atau asjawarihu sya'an abad. Siapa yang memakan makanan yang halal, mau ataupun tidak mau, tubuhnya pasti taat kepada Allah. Wa man akala haram asjawarihu sya'an abad. Siapa yang makan makanan haram, mau ataupun tidak mau, tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan tentang hati secara fisik dan hati non fisik, namanya qalbun latif. Kalau dalam Al-Quran kita sering mendengar firman Allah Ta'ala yang sering kita baca, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ini yang dimaksud adalah hati non fisik, jantung non fisik, qalbun latif. Atau di dalam doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa izal ya Allah balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, jadi masalah belut pernah jadi kontroversial di Jazirah Arab di zamannya Syekh Nawawi, di zamannya Syekh Muhammad Mukhtar, ya, karena sebagian ulama mengharamkan dan sebagian menghalalkan. Tapi pada akhirnya keluar kitab fikih baru mengatakan mengkonsumsi belut itu halal secara ittifaq, secara kesepakatan. Li annal balut, disebut belut, darbun minas sama, dia adalah jenis hewan ikan, dan ikan adalah hal walaysa darbun minal hiyat, dan dia bukan jenis daripada jenis ular. Maka jadilah Syekh Nawawi begitu. Datang ini orang mengatakan belut haram, dia mengatakan halal belut. Saya tidak makan belut, tapi saya menghalalkan belut. Kata dia, itu ular wahai Syekh. Kata Syekh Nawawi, dia bukan ular. Kau pernah lihat? Belum pernah. Dia bukan ular. Karena sudah Syekh Nawawi mendesak terus. Ini orang juga ngotot, sudah dibilang dia bukan ular, dia tidak pernah lihat belut. Orang asli Arab. Dan itu setahu saya itu ular. Nah, sudah bosan Syekh Nawawi. Ini harus kasih bukti begini. Beliau ambil belut, tangannya masukkan ke pasir, diangkat keluar belut, bilang ini belut, ini belut. Lihat ini insan. Oh berarti halal. Masuk lagi. Bab keramat, bukan arti belut ada di situ, berarti Islam. Bab keramat, sama halnya Syekh Nawawi mengajar tentang bab puasa, di antaranya sunanus shaum, sunnah di dalam puasa, berbuka puasa dengan kurma. Di zaman dulu kan susah kurma masuk ke Jawa, ke Indonesia susah. Dia hanya tumbuh di daerah-daerah seperti di Jazirah Arab. Maka santri-santrinya Syekh Nawawi mengatakan, wahai Syekh, kalian di Jawa kan tidak ada kurma. Kalau buka puasa pakai apa kalau tidak ada kurma? Kata Syekh Nawawi, Abu Syukur, bapaknya rambutan. Jadi itu karena kosakatanya tidak ada di Arab, rambutan tidak tumbuh di Arab. Orang Arab bingung kasih nama apa ini. Mereka datang lihat di Indonesia, oh buahnya ada banyak rambutan. Hanya diberikan nama Abu Syukur, bapaknya rambutan. Sama durian tidak ada di sana. Durian tidak ada. Datang ke negeri yang ada durian di Asia Tenggara, dilihat durian, oh durian ini tidak ada. Sudah kita kasih nama Abu Syaukah, bapaknya durian, karena dia berduri. Nah, Syekh Nawawi akhirnya bilang kalau saya ganti dengan rambutan. Santri-santrinya orang Arab tak pernah lihat rambutan. Rambutan itu apa? Buah apa itu? Kata Syekh Nawawi, tunggu sebentar, ada jendela di belakang, ada rambutan. Dapat satu ikatan penuh rambutan, ini yang namanya rambutan. Dibuka, mirip kan, cuma bedanya itu warna hitam, ini putih. Dimakan. Murid-murid kan penasaran, ambil dari belakang, dicari pohon nggak ada di belakang.
ya, bab keramat dari Syekh Nawawi Al-Banten. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita di pertemuan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina Allahumma jama'na hadha jama'an marhuma wa tafarraqna wa tafarraqna masuma wa la taj'alna wa la nashrik la mahruma. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.